Kalam Allah, pelita kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi nikmat iman dan Islam. Al-Quran adalah kalam Allah. Ia panduan hidup kita. Belajar dan faham Al-Quran sangat penting. Mari kita hayati ayat-ayat Allah tentang neraka. Semoga menjadi peringatan untuk kita semua. Neraka, balasan bagi yang ingkar. Neraka tempat yang sangat menakutkan. Allah SWT ciptakan neraka untuk menghukum orang-orang kafir. Mereka ingkar kepada Allah. Mereka tolak kebenaran. Allah dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat kembali bagi mereka semuanya. Lautan api yang menunggu. Bayangkan lautan api yang sangat panas. Api neraka jauh lebih panas daripada api di dunia. Panasnya tidak tertanggung. Nauzubillah min zalik. Allah berfirman dan orang-orang kafir akan diseret ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Pakaian daripada api neraka. Di neraka manusia akan memakai pakaian yang dibuat daripada api. Pakaian ini akan membakar kulit mereka. Siksaan yang pedih dan menyakitkan. Allah SWT berfirman, bagi orang-orang yang kafir telah disediakan pakaian-pakaian dari api neraka. Surah Al-Hajj 9. Makanan dan minuman penghuni neraka. Di dalam neraka, tidak ada kenikmatan atau kesenangan yang bisa dinikmati oleh para penghuninya. Mereka akan merasakan penderitaan yang tiada tara, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Tiada makanan dan minuman yang sedap di neraka. Tidak ada hidangan lezat atau minuman menyegarkan yang bisa menghilangkan dahaga. Semua yang ada hanyalah penderitaan dan kesengsaraan. Mereka hanya akan diberi makanan dan minuman yang kotor. Makanan yang disediakan adalah makanan yang menjijikkan dan tidak layak untuk dikonsumsi. Minuman yang ada pun tercemar dan tidak bisa diminum. Minuman mereka nanah dan darah. Makanan mereka buah zakum. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka akan diberi minuman dari nanah dan darah yang mengalir. Makanan mereka adalah buah zakum, buah yang sangat pahit dan tidak bisa dimakan. Maka tiada seorang sahabat karib pun baginya pada hari itu. Di hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun yang bisa menolong atau menemani mereka. Mereka akan merasakan kesendirian yang mendalam dan penderitaan yang tiada akhir. Dan tidak pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari getah yang mendidih. Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada makanan sedikit pun bagi mereka, kecuali dari getah yang mendidih, yang akan membakar tenggorokan dan perut mereka. Injan tiba-tiba mengerikan siksaan di neraka. Penyesalan tiada guna di neraka. Di sana tiada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Semasa di dunia, manusia sering lalai. Mereka lupakan Allah. Mereka sibuk dengan urusan duniawi, mengejar harta dan kesenangan sementara. Mereka tidak takut dengan azab neraka. Peringatan demi peringatan diabaikan, seolah-olah hidup ini tiada akhirnya. Di akhirat nanti, mereka akan menyesal. Penyesalan yang mendalam, yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tapi, penyesalan itu sudah terlambat. Waktu yang diberikan di dunia sudah habis. Allah SWT berfirman, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu, aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Mereka akan meratapi setiap detik yang terbuang, setiap peluang yang disia-siakan. Mereka akan berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki segala kesalahan. Namun, pintu taubat sudah tertutup. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar dari peringatan ini. Janganlah kita lalai dan leka dengan urusan dunia. Ingatlah Allah dalam setiap langkah kita, dan berusahalah untuk menjadi hamba yang taat. Semoga kita semua dijauhkan dari penyesalan yang tiada guna di neraka. Semoga kita diberi kekuatan untuk sentiasa berada di jalan yang benar, bersama-sama Rasul dan orang-orang yang beriman. Azab neraka yang amat pedih. Neraka adalah tempat yang penuh dengan api yang membara, panas yang tak tertahankan, dan penderitaan yang tiada akhir. Di dalamnya, jiwa-jiwa yang tersiksa merasakan kepedihan yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat pedih. Di sana, orang-orang yang durhaka dan tidak beriman akan merasakan penderitaan yang tiada tara. Mereka akan merasakan siksaan yang terus-menerus tanpa henti dan tanpa belas kasihan. Setiap detik di neraka adalah penderitaan yang tak terbayangkan.
Siksaan di neraka tidak terbayang di akal pikiran manusia. Setiap jeritan, setiap tangisan, dan setiap rintihan adalah bukti dari penderitaan yang mereka alami. Mereka merasakan panas yang membakar, rasa sakit yang menusuk, dan keputusasaan yang mendalam. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semoga Allah melindungi kita dari azab neraka. Kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari siksaan yang pedih ini. Dengan beribadah, berbuat baik, dan mengikuti ajarannya, kita berharap dapat terhindar dari azab neraka yang amat pedih. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Firman Allah ini adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu beriman dan taat kepadanya. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita dapat menghindari azab yang pedih ini. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya siksaan di neraka. Kulit yang hangus akan diganti dengan kulit yang baru, sehingga penderitaan mereka tidak pernah berakhir. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi hamba yang taat dan iman kepada Allah SWT. Tiada pertolongan di neraka. Di neraka, tiada siapa yang boleh tolong. Ibu, bapa, saudara mara, semua tak dapat bantu. Hanya amal soleh yang akan dan tolong kita. Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Peringatan buat umat manusia. Saudaraku, ayat-ayat tentang neraka ini adalah peringatan. Allah SWT mahu kita selamat. Allah tak mahu kita masuk ke dalam api neraka. Marilah kita renungkan diri. Sudahkah kita jauhi larangan Allah? Sudahkah kita laksanakan perintahnya? Jalan menuju surga Allah. Jalan menuju surga Allah itu jelas. Kita kena beriman kepada Allah. Kita kena beramal soleh. Kita kena jauhi semua larangannya. Firman Allah SWT, sesungguhnya Allah menyuruh kamu laku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari buatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Tingkatkan ketakwaan, raih redha ilahi. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk terus berada di jalannya. Semoga Allah lindungi kita dari azab api neraka. Wallahu alam.